Reset your asset, panen emas berdinar-dinar selalu. Bersinar dengan dinar, bermartabat dengan zakat. Semangat syiar yang benar, keluarga sejahtera umat kuat. Apapun bisnisnya, magnet rezeki ilmunya, dinar kair tabungannya. Emaskan impianmu, binari duniamu. Reset your asset, panen emas berdinar-dinar selalu. Sobat bisnis magnet rezeki, berjayalah selamanya. Apapun bisnisnya, magnet rezeki ilmunya, dinar kair tabungannya. Emaskan impianmu, binari duniamu. Reset your asset, panen emas berdinar-dinar selalu. Kami sobat bisnis magnet rezeki, bersama syiar dinar khairur razikin. Tabungan mulia, aset terjaga, ekonomi syariah untuk bangsa. Apapun bisnisnya, magnet rezeki ilmunya, dinar kair tabungannya. Emaskan impianmu, binari duniamu. Reset your asset, panen emas berdinar-dinar selalu. Bersinar dengan dinar, bermartabat dengan zakat. Semangat syiar yang benar, keluarga sejahtera umat kuat. Apapun bisnisnya, magnet rezeki ilmunya, dinar kair tabungannya. Emaskan impianmu, binari duniamu. Reset your asset, panen emas
bagiin simpan amankan muliakan. Sobat bisnis magnet rezeki. Berjayalah selamanya. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah teman-teman di sini semua. Ada siapa nih? Ada Bu Nanik. Alhamdulillah. Bu Nanik di Surabaya ya. Kemudian Bunda Sudarmini di Tangerang, Masya Allah. Bunda Estriana di Jakarta Timur. Bunda Iis. Bunda Iis di mana nih? Di Bogor bukan? Kemudian Bunda Nur Hayati. Bunda Nur Hayati di Pandeglang bukan? Bunda Nurmah, Masya Allah di Batu Ceper ya, Tangerang. Kemudian SBMR 14563, siapa nih? Kemudian Bunda Winda Bandung Barat ya. Alhamdulillah, semuanya insya Allah ya. Semuanya pagi ini dalam keadaan sehat, mulia, dan bahagia. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Barakallah, Alhamdulillah. Assalamualaikum dari Bunda Nurma. Assalamualaikum. Bisa bergabung di MR. Alhamdulillah, Bunda Nurma, barakallah. Salam satu sama terhubung. Iya, Bunda Nur Hayati di Pandeglang Hadiroh. Masya Allah, dahsyat. Wah, Bu Sudarmini, keren, Bun. Sehat ya, Bun? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat semua semuanya ya sama bunda-bunda yang lain. Iya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Pagi ini kita akan membahas sesuatu hal yang penting atau penting banget ya, teman-teman. Penting ya, insya Allah penting banget ya, teman-teman ya. Karena sekarang kita hidup di era postmodern yang perlu ruhiyah dan rupiah. Ya, banyak persoalan-persoalan hidup itu salah satunya dari amanah, teman-teman semua ya. Alhamdulillah. Ini suara saya tidak menggaungkan ya, semoga. Tidak, Bun. Tidak ya, Alhamdulillah cantik. Terima kasih Bunda Sudarmini. Impact-nya. Ada lagi yang masuk nih. Bunda. Oh, oke. Siap. Bunda Nurma. Bunda Sunartini. Alhamdulillah. Barakallah Bunda. Ya. Saya pengen nyapa-nyapa teman-teman semua ya, karena kita ini semuanya adalah satu sama terhubung ya. Walaupun kita bertatap layar ya, Alhamdulillah berkah adanya teknologi, kita jadi mudah untuk bertemu, mudah untuk belajar apapun yang sekiranya bermanfaat untuk kita semua. Yang tidak mudah apa nih teman-teman? Ya, yang tidak mudah apa? Yang tidak mudah itu adalah menurunkan garis kebenaran. Betul nggak? Masya Allah ya. Alhamdulillah kita diberikan wasilah ilmu magnet rizki ya untuk terus berlatih di sini menurunkan garis kebenaran. Makanya di magnet rizki itu jadikan itu lifestyle kita ya. Jadikan itu gaya hidup kita ya. Kita mah bukan orang yang kemarin nih Bunda Nurma ya pulang dari camp offline ya Bun. Pak Nasrullah bilang gini, kita bukan orang yang, yes saya bisa, yes saya hebat. Bukan teman-teman ya, kita mah orang, ya Allah saya salah, ampuni saya siap belajar. Gitu ya, dahsyat. Alhamdulillah. Nah, pagi ini kita akan membahas mengenai cara cerdas melunasi hutang amanah. Sepertinya saya belum memperkenalkan diri ya. Baik, saya memperkenalkan diri dulu ya. Seadanya saya belum sempat bikin video profilnya nih teman-teman. Saya seorang akuntan ya, akuntan dan master di bidang pendidikan ya.
selama akuntan saya praktekkan di dunia pemerintahan, dunia bisnis, dengan menjadi seorang konsultan selama konsultan resmi ya, konsultan resmi di dunia pemerintahan, di kantor-kantor ya, di perusahaan, di BUMN, BUMD itu selama kurang lebih 17 tahun ya. Kemudian saya keluar ya untuk mandiri ya, dengan sasaran adalah langsung kepada rakyat Indonesia gitu ya. Karena saya sadar sepertinya semakin ke sini itu yang penting itu adalah keluarga gitu ya gitu. Pemerintah mau kayak gimana, biarin aja dulu deh gitu ya. Nanti Allah yang ngurusin gitu ya. Tapi keluarga kita ya, di mana keluarga adalah baiti jannati kita, bahwa keluarga itu adalah surga kita ya, surga kita di dunia. Nah, ini yang perlu kita perindah gitu ya. Alhamdulillah. Nah, semoga dengan magnet rezeki ini kita bisa memperindah keluarga kita melalui mindset yang benar, pendidikan yang benar gitu ya. Gitu. Pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan dari Allah ya, melalui melalui ilmu yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat, para ambia ya, para ulama ya. Ala kita kirim Al-Fatihah dulu ya teman-teman ya, kepada guru-guru kita semua ya, kepada para sahabat Rasulullah pastinya ya. Kemudian kepada diri kita sendiri, kita hadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri supaya kita bisa merasakan ketenangan di dalam diri kita. Saya tanya nih ke teman-teman semua, siapa sahabat paling dekat kita saat ini? Saya, ya, kita ini harus menjadi sahabat paling dekat untuk diri kita, teman-teman, ya. Kita tahu nih kapan kita sedih, kita tahu kapan kita happy, kita tahu kapan kita sedang tidak nyaman. Ayo peluk diri kita, teman-teman, ya. Peluk diri kita, ya. Kemudian maafkan semua kesalahan kita, ya. Kita kalau kalau kita aja pandai memaafkan kesalahan orang lain, ya. Kenapa kita tidak pandai memaafkan diri kita sendiri, gitu ya? Alhamdulillah ini. Assalamualaikum penting banget kata Bu Iis. Keren. Kemudian Bunda yang dari Tangerang ya. Tangerang hadir, Tolabul Ilmi ya. Kemudian Bunda Erlinawati juga dari Tangerang. Dahsyat ya. Apapun kondisinya, itu adalah takdir Allah. Ya, mari kita sambut takdir Allah dengan hati yang terbaik, ya, dengan hati yang berbunga-bunga. Yuk, pegang dada kirinya, ya. Kemudian kita katakan, wahai diriku, aku mencintaimu karena Allah. Wahai diriku, terima kasih sudah menemani aku sampai saat ini. Wahai diriku, temani aku sampai ke surga. Ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai diriku, kita bersahabat agar bisa merasakan surga dunia akhirat. Ya. Ala kulli niyatin sholihah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina amin. Alhamdulillah. Nah, baru kita belajar ya. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat ya. Mohon izin ya, karena saya adalah pengamal ilmu magnet rizki ya. Saya sudah mengganti semua atribut dalam kehidupan saya dengan jurus-jurus magnet rizki. Ya, Masya Allah. Dan salah satunya adalah ilmu kerangkeng uang melalui dinar khairul razikin ya. Jadi saya adalah eh, apa namanya, seorang pendidik dan pengusaha ya, seorang pendidik dan pengusaha ya. M- ini akhirnya akuntan, MPD Master Pendidikan, Wakil Resmi Dinar Khairul Razikin 222 ya. Saya sudah jatuh cinta kepada Dinar. Kenapa? Ya, karena Rasulullah sendiri yang menyebutnya. Baik ya, Bismillah. Teman-teman sadarkah
bahwa persoalan terbesar umat Islam itu adalah tidak sadar keuangan. Hmm. Coba yang sudah menyadari bahwa persoalan terbesar kita ini adalah sebetulnya adalah tidak sadar keuangan. Katakan saya. Coba. Saya, Masya Allah. Iya ya, saya. Persoalan terbesar Allah, ya Rabbi. Ya. Hmm. Kira-kira kenapa ya eh, persoalan keuangan itu menjadi persoalan yang terbesar saat ini? Baik, saya ceritakan sedikit ya, gitu. Mengenai kalau Pak Nas itu suka cerita mengenai siapa namanya Mawar gitu ya. Kalau saya mau bercerita tentang versi laki-lakinya itu ya, namanya Pak Joko. Anggap saja Pak Joko ya. Pak Joko ini bisa jadi representasi dari suami saya, suami kita ya, atau anak kita, atau kakak kita ya, atau adik kita, atau mungkin diri kita sendiri ya. Gitu. Ya, bayangkan seorang Pak Joko ya. Ini karena kita tidak diajarkan untuk untuk sadar keuangan ya. Ini Pak Joko usia 10 sampai dengan 20 tahun melakukan kesalahan beberapa kali ya. Pak Joko ini adalah seorang pegawai yang memiliki gaji, teman-teman. Bayangkan, yang memiliki gaji itu belum tentu keuangannya aman gitu ya. Usia 10 sampai dengan 20 tahun ya. Bentar-bentar saya ini dulu. Sedikit demi tidak diajarkan tujuan dari menabung. Saya tanya ke teman-teman nih, selama ini kita ini menabung itu dari sisa atau disisihkan? Hasil dari sisa atau disisihkan di awal? Coba saya pengen tahu nih teman-teman. Mana ya ini? Teman-teman, coba selama ini kita diajarkan menabung hasil sisa atau disisihkan. Sisa, betul. Masya Allah ya. Oh, Bunda Erli Nawati disisihkan. Oke, kalau disisihkan berarti di awal ya. Itu ya. Ah, Bunda ini, Alhamdulillah, keren nih, Bunda. Seorang wanita karir di BPS, Bunda ini. Tinggal di Jakarta. Sisa, betul, masih di sisa ya. Harusnya di mana? Harusnya disis disisihkan. Kalau dompet itu mama kakak. Harusnya adalah disisihkan. Bentar, ada yang ini. Mohon izin suaranya di mute aja ya, teman-teman ya. Tuh. Akhirnya karena tidak diajarkan tujuan dari menabung ya, teman-teman kita menyangkanya menabung itu adalah sisa. Harusnya disisihkan di awal. Gitu. Akhirnya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, tidak disampaikan apabila bukitnya sudah jadi, tidak mengetahui langkah selanjutnya yang bisa dilakukan. Akhirnya karena tabungannya itu tidak disisihkan, tidak diniatkan dari awal, ya, akhirnya penghasilan kita termakan oleh lifestyle, ya, termakan oleh lifestyle. Kemudian lifestyle ini yang tanpa sadar itu membuat kita ketagihan. Ya. Teman-teman yang punya amanah, yang punya hutang, ya, apa bedanya hutang dan amanah? Kalau amanah itu ya memang kita diberikan amanah oleh Allah gitu ya. Eh, Nas bilang ya seperti Pak Nas nih, Pak Nas punya hutang eh, waktu itu 21 miliar ya. Bukan Pak Nas yang makan ya, tapi karena ada mismanagement ya, kemudian ada juga kesalahan Pak Nas. Salah satunya kemarin Pak Nas cerita ada perisai rezeki yang tidak disadari. Ya, salah satunya adalah menyebut pamannya sebagai sopir. Itu teman-teman. Ya. Nah, jadi apa pengaruhnya nih teman-teman? Apa pengaruhnya
ketika kita memiliki kesalahan kepada orang lain, bisa mempengaruhi hutang kita. Teman-teman pengen jadi ajaib? Siapa yang mau jadi ajaib? Caranya buka perisai ya. Nah, silahkan tulis, adakah orang-orang yang tidak ridho terhadap kita? Ya. Ini Pak Joko ini bisa jadi hanya apa namanya? Contoh kecil. Kemudian ini kesalahan yang kedua dari Pak Joko yang pegawai tadi ya, tidak memiliki gairah untuk menabung karena tanpa tujuan mendasar, merasa jenuh, berpikir bahwa tabungannya sudah cukup. Nah, ini hati-hati. Justru ini terjadi pada orang-orang yang memiliki gaji yang besar, teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang sekarang tidak memiliki penghasilan rutin bulanan, gitu ya, itu jangan berkecil hati, berbesar hatilah ya, karena eh, apa namanya, kekayaan terbesar ini adalah waktu luang. Saya eh, ingat tuh salah satu statusnya dari Pak Anies ya, Pak Anies Baswedan, beliau mengatakan saya adalah seorang pengangguran, gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa suaminya menganggur gitu ya, lihat tuh Pak Anies juga seorang pengangguran, gitu ya. Kemudian beliau memanfaatkan waktunya ya untuk kemarin ke Aceh ya, total di sana ya, membantu. Nah, di ilmu magnet rizki, rezeki kita ada di mana, teman-teman? Ada di kemuliaan, kebahagiaan orang lain, ya gitu. Nah, apa kaitannya nih dengan kita tidak diajarkan mengenai keuangan dari cerdas keuangan dari awal? Karena ternyata kalau cerdas keuangan itu adalah ketika kita bisa mengelola keuangan kita, ya, untuk memuliakan, membahagiakan orang lain, gitu. Karena Pak Joko ini hanya fokus untuk dirinya sendiri, ya, akhirnya itu teman-teman merasa jenuh. Ya. Jadi jenuh itu adalah artinya ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan fitrahnya, sahabat semua. Ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Gitu. Saya tanya nih teman-teman, adakah teman-teman di sini yang merasa jenuh dengan kegiatan sehari-hari? Coba, boleh. Ini Pak Joko usia 10-20 tahun itu berarti pada saat, iya, Masya Allah. Terima kasih Bunda atas kejujurannya ya, gitu. Karena kita harus jujur pada diri kita sendiri, teman-teman. Duh, saya kok merasa jenuh ya, kegiatan begini-begini aja. Nah, itu tandanya pengingat dari Allah bahwa kita bergeraknya belum sesuai dengan fitrah, gitu ya. Karena sesuatu hal yang dengan bergerak sesuai dengan fitrah itu akan menyenangkan, ya. Termasuk yang Magnet Rizky ajarkan bahwa rezeki kita itu ada di kemuliaan, kebahagiaan orang lain, ya. Makanya Pak Nas bilang, udah nggak usah kerja, gitu ya. Besok nggak usah kerja. Jadi tujuannya adalah kita ke kantor ya untuk memuliakan, membahagiakan orang-orang kantor, gitu ya, teman-teman. Nah, ini akhirnya merasa berpikir bahwa tabungannya sudah cukup. Ini usia 10 sampai dengan 20 tahun ya, berarti beliau belum bekerja ya. Kemudian tanpa sadar ya, Pak Joko ini tiba-tiba usianya udah 20-30 tahun aja ya. Kayak siapa ya? Kayak kita. Ya, nggak diajarin kecerdasan keuangan waktu sekolah, tiba-tiba udah kerja aja gitu ya. Akhirnya karena dari awal perisai rezekinya tidak dibuka untuk menyiapkan tabungan dari awal, ya. Tapi tabungan itu ya kalau ada sisa saya nabung lah, kalau nggak ada ya ya udahlah gitu. Eh, kita lihat nanti lah gitu ya. Kalau sekarang kartu kredit juga banyak gitu kan. Eh, pakai pembayaran Shopee Pay Later juga bisa ya. Cepat tinggal potong, cepat lagi cairnya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, nggak boleh begitu ya teman-teman ya. Kita harus menjadi pribadi yang berdaulat. Ya. Berdaulat secara kesehatan, berdaulat secara keuangan, dan berdaulat secara pendidikan. Ya.
pikiran kita pun, mindset kita harus berdaulat nih teman-teman ya, menjadi pribadi yang independen. Kita paham mana yang perlu kita prioritaskan ya. Tidak semua penting itu prioritas. Maka teman-teman pilihlah sesuatu hal yang prioritas ya. Nah, kemudian tanpa sadar nih Pak Joko ini udah tiba-tiba bekerja, tiba-tiba menikah ya. Karena waktu kecilnya tidak diajarkan mengenai kecerdasan keuangan, tidak diajarkan mengenai sadar keuangan ya. Akhirnya dia tidak membuat anggaran ya. Dia tidak sadar penghasilan saya itu sebetulnya berapa sih. Tiba-tiba menjadi apa namanya, yang gaji tanggal 5 udah apa sih namanya tuh ya, itu saya udah nggak ingat lagi karena saya udah disiplin kata nih, kata-kata yang tidak nyaman itu saya sudah tidak ingat lagi. Gaji 5 gitu, pokoknya tanggal 5 itu udah habis lah, udah habis itu. Allahu Akbar ya. Kesalahannya adalah tidak membuat anggaran belanja. Seringkali kalang kabut dan gelap mata untuk belanja. Ya, suka suka belanja yang lucu-lucu gitu ya teman-teman ya. Ada diskon, mumpung ada diskon, padahal nggak terlalu penting barangnya, gitu ya. Makanya katanya para suami itu kalau jalan sama istrinya di mall itu pegangan tangannya kenceng gitu ya. Saling Suami istri saling menjaga gitu kan, saling menjaga gitu. Eh, supaya tidak mudah tergoda itu ya. Kita sebagai insan MR sebaiknya eh, jangan mengambil keputusan belanja karena lucu ya. Pertimbangkan karena prioritas ya. Nah, akhirnya tanpa sadar uang habis di akhir bulan. Teman-teman bayangkan ya, uang 50.000, 100.000 kita bawa ke mall itu kayaknya nggak ada apa-apanya ya gitu. Tapi kalau dibuat sedekah kayaknya gede banget gitu ya. Kemudian di pertengahan bulan akan merasakan kekurangan uang untuk memenuhi keperluan. Ya. Kemudian tanpa sadar lagi nih, kesalahan berlanjut. Ya. Pak Joko yang usianya 20-30 tahun merasa masih muda ya, merasa masih kuat ya, merasa lagi dibutuhkan nih gitu kan, merasa tidak pernah sakit ya itu. Akhirnya uang dari hasil bekerja langsung dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak disisihkan ya itu. Tanpa disadari, banyak orang terkena PHK atau mencari pekerjaan baru. Ya. Saat tidak memiliki pekerjaan, Joko tidak memiliki dana darurat untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Jadi kita ini kan sekarang hidup di era postmodern ya, di mana semuanya itu sudah menggunakan AI. Ya. AI. Menurut teman-teman, AI itu saingan kita atau sahabat kita? Coba saya pengen tanya nih ke teman-teman. AI, teknologi itu apakah musuh kita atau justru adalah partner hidup kita? Coba saya pengen tahu. Sahabat kita, betul Bunda Lina ya, itu. Ada kemarin salah satu sahabat, jadi yang merasa, maaf ya, tanda kutip tertipu ya, oleh salah satu seseorang yang mengaku CTMR ya. Kemudian yang mengaku CTMR tersebut telepon ke teman saya, binaan saya, kemudian mengajak berbisnis. Suaranya persis banget ya. Profilnya beliau dan nomor tersebut itu sudah disebut di situ sudah tersave. Jadi ketika si orang yang tidak bertanggung jawab ini telepon ya, ininya apa namanya, apa tulisannya, kalau misalkan kita tidak mengenalkan munculnya angka ya, kalau ini munculnya nama ya, sehingga binaan saya ini yakin kalau ini adalah CTMR yang dimaksud gitu ya. Suaranya persis, gambarnya persis, profilnya sama gitu, mengajak bisnis eh, elektronik. Ya Allah ya Rabbi ya. Singkat cerita, ternyata itu adalah AI. Ya, ternyata itu adalah AI dan
binaan saya mengeluarkan uang berapa 6,5 juta dan tidak kembali, langsung di diblokir nomornya, ya, dan sudah tidak bisa dihubungi lagi, ya. Nah, itulah ketika AI digunakan oleh orang yang tidak baik, mereka ya untuk menipu, ya, suaranya dibikin mirip, kemudian bahkan ketika ada salah satu eh, influencer yang meneliti ya tentang nanti bisa juga nih ketika kita video call aslinya dia laki-laki tapi nanti wajahnya dibikin perempuan gitu, badannya semuanya, suaranya juga nanti bisa dibikin perempuan, ya. Allah ya Rabbi, ya. Makanya penting banget eh zikir pagi, ya. Tapi saya udah biasa zikir pagi Mbak Ria, dia bilang gitu. Iya ya, apalagi ya gitu. Yuk kita fokus ke perisai rezeki gitu ya. Eh, Insya Allah pasti kayaknya ada perisai rezeki yang tanpa sadar kita lakukan, ya. Dan semoga hal ini AI, kita sebagai orang yang hidup di zaman sekarang, kita justru bisa memanfaatkan eh, AI untuk kebutuhan kita sehari-hari, ya. Walaupun kita jangan percaya 100% ke AI ya teman-teman, ya, jangan. Dan AI itu sekedar menjadi asisten kita saja. Orang yang disuruh-suruh gitu ya AI. Jangan dijadikan sahabat, jangan, ya. Yang dijadikan sahabat itu adalah eh ada telepon ternyata. Yang dijadikan sahabat itu adalah sahabat kita di Magnet Rizky, ya, gitu. Jadi jangan terlalu dekat juga dengan AI. Ya ibarat orang kerja kayak Bu Heni nih, jadiin OB aja tuh Bu. AI itu Bu Heni, gitu ya. Ya, jangan dijadiin sahabat, jangan dijadiin tempat curhat ya teman-teman, ya. Gitu. Oke. Ya, kesalahan pertama tadi adalah tidak membuat anggaran, ya, baik anggaran pendapatan atau anggaran belanja, anggaran pengeluaran. Kemudian kesalahan kedua adalah tidak mempersiapkan dana darurat. Ya, ini yang akhirnya membuat teman-teman itu kadang-kadang terjebak dengan pinjaman, gitu ya, dahsyat. Kesalahan ketiga itu adalah minimnya niat belajar investasi, meningkatkan penghasilan, atau belajar mengembangkan penghasilan tambahan, ya. Menggunakan masa 10 tahun untuk belanja kebutuhan konsumtifnya setiap bulan. Sejak usia 20 tahun, Joko tidak pernah belajar untuk mempersiapkan masa depan dengan berinvestasi. Jadi terjebak di zona nyaman, gitu ya. Kalau Bu Heni keren nih, ya, tetap belajar, gitu ya, walaupun sudah sibuk, gitu kan, tapi tetap belajar untuk meningkatkan kapabilitas diri, ya, terutama untuk memuliakan, membahagiakan keluarga kita, ya. Kemudian tanpa sadar nih, Joko ini usianya tiba-tiba udah 35 tahun aja, ya, gitu. Semakin sibuk, anak-anak semakin besar, gitu kan. Kebutuhan juga semakin besar, gitu. Allahu Akbar, ya. Saya masih rasakan, saya bisa merasakan ya fenomena seperti ini. Kesalahan dia belum karena kesalahan kemarin tidak diperbaiki, ya, untuk mempersadar keuangan tadi, ya, untuk bahwa eh, apa namanya, rezeki kita itu ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Tugas kita itu adalah terus membuka perisai rezeki, ya, dalam hal keuangan. Tidak adanya dana investasi untuk pendidikan, kesehatan, kebutuhan penting lainnya, tidak memiliki manajemen keuangan yang baik, karena tidak berinvestasi sejak awal, Joko tidak mampu mengcover kebutuhan penting keluarganya. Melakukan metode gali lubang, tutup lubang dengan cara melakukan pinjaman uang. Ya, ini ada kabar tidak baik, ya. Kabar tidak baiknya itu adalah kita itu harus berinvestasi sejak awal. Nah, kabar baiknya apa? Kabar baiknya itu adalah ada solusi nanti, ya. Untuk teman-teman yang sudah terlanjur, Bu, saya usianya udah kayak Pak Joko nih, Bu. Usianya udah 30-50 tahun dan saya nggak punya investasi apa-apa. Hmm, ada kabar baiknya, ya, supaya teman-teman jangan gali lubang tutup lubang karena ini perisai rezeki sekali, ya. Kemudian Joko di usia 30-50 tahun ini melakukan kesalahan lagi, tidak adanya bentuk pendidikan finansial kepada anak. Karena dia tidak belajar dari kehidupan dia, kemudian dia juga tidak segera memperbaiki eh,
perisai rezekinya, tidak sadar untuk segera membuka perisai rezeki, ya. Akhirnya dia tidak ingat untuk mengajarkan anak-anaknya. Itu. Mengajarkan anak-anaknya untuk membentuk mindset keuangan yang baik. Gitu ya. Selama ini kita itu kan teman-teman ya, bayangkan nih, ada tangan kanan, ada saku kiri, ada saku kanan. Saku ini adalah penghasilan. Di yang atas itu adalah penghasilan masuk gitu ya. Gitu. Kemudian saku bawah itu adalah hutang. Hmm. Kemudian saku bawah kiri itu adalah pengeluaran. Nah, saku kiri atas itu adalah aset. Nah, selama ini rata-rata ya penduduk Indonesia itu ketika ada uang masuk ya larinya ke saku kiri aset atau ke bawah bayar hutang. Nah, atau langsung ke pengeluaran saku kiri bawah. Itu teman-teman ya. Selama ini tanpa sadar kita ini semakin banyak penghasilan, pengeluarannya malah semakin banyak. Akhirnya kita nggak sadar, kita nggak sempat membangun aset teman-teman. Ya, bahkan diajarkan apa-apa diajarkan hutang. Ya, penghasilan naik suruh kredit mobil, penghasilan naik suruh beli apartemen secara kredit, penghasilan naik suruh apa lagi? Investasi, kalau mau investasinya hotel. Ya, ternyata hotelnya sedang dalam pembangunan ya karena kalau udah jadi mahal nih ya kalau masih dalam pembangunan itu kan harganya lebih murah ternyata berpersoalan di bidang hukumnya pembangunannya tidak lanjut uang yang sudah dibayar ke untuk beli hotel tadi ya eh, kemudian beli hotel atau rumah gitu ya atau tanah gitu ternyata wow keren entah kemana gitu ya. Nah, itu karena kita tidak mindsetnya adalah ingat rezeki kita ada di kemuliaan kebahagiaan orang lain. Apa manfaatnya beli mobil? Apakah untuk kemuliaan bagian orang banyak gitu? Iya Bun, untuk memuliakan anak-anak saya. Tapi ingat, meminjam hutang itu adalah perisai rezeki gitu ya. Akhirnya anak-anak Joko mengikuti bagaimana cara hidup kedua orang tuanya. Akhirnya seperti ini, teman-teman. Ya, seperti lingkaran setan. Gitu terus ya. Padahal kehidupannya semakin kesini biayanya semakin besar gitu ya. Penghasilan juga semakin tidak mudah. Allah ya Rabbi gitu ya. Semoga tidak terjadi seperti itu ke dalam diri kita. Oke, sip. Tanpa sadar, ini Joko nih tiba-tiba pensiun nanti teman-teman ya. Tiba-tiba pensiun aja. Ya Allah Bunda, gak terasa ya Bun. Ternyata sekarang aja 2025 udah mau habis, mau 2026. Setahun itu udah kayak sehari ya gitu. Nah ini akhirnya Joko usianya udah 60 tahun ke atas ya. Akhirnya tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kehidupannya karena tidak menyiapkan dana pensiun. Joko menggantungkan hidup sepenuhnya kepada anak-anaknya. Ya. Wah ini cermin ajaib ya buat kita ya. Joko membentuk generasi sandwich di mana anak-anak Joko menanggung beban hutang yang telah dimilikinya. Hutang tersebut adalah bentuk utang konsumtif yang digunakan Joko dalam metode gali lubang tutup lubang. Ya. Ini sudah banyak terjadi di negara-negara besar seperti di Jepang, kemudian di Singapura ya. Jepang dan Singapura aja negara yang notabene lebih maju dibanding kita, lebih makmur dan lebih berkesadaran penduduknya ya. Tapi nyatanya banyak orang tua di sana yang stres, akhirnya banyak yang bunuh diri juga karena menyadari bahwa biaya hidupnya besar, teman-teman. Itu. Dan mereka tidak ingin membebani anak-anaknya. Ya, apalagi sekarang di Singapura ya diperkirakan infonya Singapura itu maaf ya teman-teman ya kalau ada orang Singapura ya atau tapi saya ini info saya valid bahwa Singapura pun dalam keadaan hampir bangkrut menuju kebangkrutan teman-teman ya karena di sana banyak yang
toko-toko banyak yang tutup, bisnis kuliner kuliner juga banyak yang tutup. Ada ribuan ya, ribuan bisnis kuliner yang tutup, kemudian PHK besar-besaran, kemudian terjadi pemulangan. Pemulangan tadinya misalnya ekspatriat, orang Hong Kong atau orang Amerika bekerja di Singapura, bekerja di suatu perusahaan. Sekarang udah dipulangin semuanya. Ya, mengurangi beban negara, mengurangi beban pengeluaran apa namanya beban melayani masyarakat gitu. Nah, karena penduduknya berkurang, banyak yang keluar, akhirnya penjualannya sepi di Singapura, teman-teman. Ya. Kita juga udah jarang ya jalan-jalan ke Singapura ya, apalagi dengan ada peraturan bea cukai yang semakin wow keren gitu kan. Eh, Semakin ketat ya untuk barang-barang yang yang belanja dari luar gitu. Di online juga sekarang sudah banyak gitu ya teman-teman. Nah, itu yang terjadi di Singapura eh, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja gitu. Malaysia pun kabarnya seperti itu ya. Dan insya Allah Indonesia memiliki komunitas magnet rezeki ya, saya yakin sama seperti keyakinan Pak Nas ya dan para sahabat bahwa magnet rezeki ini akan menjadi jalan keajaiban untuk Indonesia khususnya dan semua negara yang mau mengamalkan ilmu magnet rezeki. Semua bangsa yang mau mengamalkan ilmu magnet rezeki, insya Allah hidupnya akan menjadi ajaib, mendapatkan maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, ini kembali ke Joko ini akhirnya tanpa sadar pensiun ya, tubuhnya sudah semakin ringkih ya. Maka pentingnya teman-teman mengajarkan cara mengelola anggaran sejak remaja ya. Sejak kecil kita harus sadar ya untuk mengelola keuangan. Saya tanya ke teman-teman, bolehkah kita berdoa minta kaya teman-teman? Boleh ya. Eh, Ini ada di Quran, di hadis riwayat Muslim ya. Allahumma inni as'alukal huda wattiqa wal afa wal ghani. Ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, terjaga kehormatan dan kekayaan. Oh, kok ini persis ya? Persis seperti kurikulum Magnet Rizki yang diajarkan ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ilmu ya. Beri saya ilmu ya Allah untuk menuju ketakwaan ya. Magnet rizki itu kan mendidik kita untuk meningkatkan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min haitsu la yahtasib. Ya. Agar apa? Agar terjaga kehormatan kita. Kita tidak boleh melakukan perisai rezeki gitu ya. Itu. Kalau kita mau ajaib, kita harus buka terus perisai rezeki kita. Ya. Kalau kita mau ajaib, maka banyaklah memuliakan, membahagiakan orang lain. Banyak-banyak mendoakan orang lain. Kickback, menurunkan garis kebenaran. Ya, maka kekayaan akan datang. Dahsyat. Keren kan nih ilmunya? Ya. Jadi, mengejar kekayaan dengan cara maunah. Dengan cara mendapatkan pertolongan Allah. Mendapatkan kekayaan tidak dengan cara wakaholik, tapi dengan cara taubaholik ya. Dengan cara kita terus minta ditunjukin sama Allah jalan terbaik. Emangnya ini terbukti, Bun? Cara-cara seperti ini. Weh, terbukti ya. Nah, nih, terbukti ya. Ini pentingnya pendidikan ekonomi dalam Islam. Islam agama yang mengajarkan keseimbangan dunia dan akhirat. Ya, kita kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kemudian rukun Islam sempurna dengan menjadi muslim yang berdaya. Ya. Dua rukun Islam yaitu zakat dan haji. Nah, teman-teman tadi saya share ya rekaman mengenai akhlak dan adab. Yang belum simak silahkan disimak ya. Kalau teman-teman nggak punya uang, kita ini hanya bisa bertahan di akhlak, memperbaiki akhlak kita. Tapi kita tidak mampu membangun peradaban, teman-teman. Kita tidak mampu, bisa jadi kita juga tidak mampu memperbaiki adab kita.
karena tekanan demi tekanan terus menerus. Ya, akhirnya ya perisai rezeki lagi, perisai rezeki lagi, perisai rezeki lagi. Oh, tidak boleh seperti itu ya teman-teman ya. Gitu. Dan 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah orang-orang kaya. Hmm. Jadi siapa di sini yang pengen bebas hutang, amanah? Katakan saya. Ya. Orang kaya itu adalah orang yang hutang. Amin ya Rabbal Alamin. Keren. Jadi apa selanjutnya nih Mbak Ria? Selanjutnya adalah kita bahas ya strategi jitu bebas hutang atau amanah. Karena ini pengalaman pribadi ya, tapi alhamdulillah saya nggak punya hutang amanah. Saya perhatikan ya memang pegawai ini adalah sasaran empuk untuk berhutang ya untuk supaya punya hutang, punya amanah gitu ya. Terutama pengusaha juga ya. Beberapa binaan saya ada yang terjebak hutang awalnya adalah dari Shopee Pay Later gitu ya. Toko Tokopedia Later. Awalnya mereka berjualan di secara online, tapi katanya untuk pedagang diberikan kemudahan. Tapi nyatanya bunganya tinggi, teman-teman. Itu ya. Jadi yang mereka tunggu itu adalah justru ketika kita sudah nih ya, teman-teman kalau misalkan teman-teman terbiasa berhutang ya, biasanya misalnya setiap bulan teman-teman punya penghasilan 10.000, biasanya atau eh, teman-teman punya anggaran misalnya, anggaran sehari untuk makan itu 20.000 misalnya ya untuk makan aja. Tapi dengan hutang itu nanti teman-teman akan dinaikkan lifestyle-nya. Gitu. Oh tenang aja tinggal gesek. Oh tenang aja itu ada itu. Oh nanti bentar lagi gajian kok. Oh bentar lagi si itu bayar. Oh bentar lagi ada uang masuk. Gitu. Kita terbiasa mengandalkan teman-teman. Padahal uang yang belum kita pegang itu adalah angin. Ya. Uang yang masih dalam bentuk catatan itu adalah angin. Kekayaan yang sebenarnya adalah uang yang bisa kita pegang. Gitu ya. Nah, akhirnya lifestyle-nya karena akhirnya terjadi perubahan lifestyle, perubahan gaya hidup, ya. Kemudian gaya hidupnya naik, ya. Nah, disinilah mereka menunggu, tinggal teng 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 gitu kan, yang punya perusahaan hutang itu, teng 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 teng, wis asik nih, ya. Tinggal nunggu macetnya aja nih, nggak kebayar, ya. Kalau udah nggak kebayar, asik, bunga siap-siap, gitu. Akhirnya ya dia cari pinjaman lagi tanpa sadar yang tadinya 1 titik jadi 2 titik. Lah yang 1 titik aja tadi nggak mampu dibayar, mau nambah 2 titik, nambah lagi 3 titik. Allah ya Rabbi gitu ya. Eh, yuk kita eh, tobat nasuha ya teman-teman ya. Jadikan lunas adalah impian kita ya. Teman-teman, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang berpikir prioritas. Tidak hanya berpikir penting, kita tidak memikirkan sesuatu hal yang tidak penting. Kita lebih memilih yang penting, tapi penting pun ternyata belum aman. Maka berpikirlah yang prioritas. Untuk teman-teman yang masih punya amanah, prioritaskan untuk lunas. Ya, prioritaskan untuk lunas. Bun, suka ada berseliweran, Bun. Berseliweran, bayar-bayar apa sedekah gitu gimana, Bun? Membayar hutang itu adalah sedekah terbaik. Ya, amankan dulu. Hutang itu beresin, ya. Karena di hutang itu teman-teman bayangin nggak bisa masuk surga, teman-teman. Itu ya. Yuk, Bismillah ya. Kita jadikan Donas Amanah sebagai dream utama, ya. Karena ini tuh menjadi bola waktu ya, menjadi bom waktu hutang yang tidak terbayar itu ya, itu menjadi bola salju dan bom waktu. Dalam ilmu magnet rizki, kita memiliki ilmu disiplin kata hutang diganti dengan amanah. Itu ya. Amanah puasa wajib yang harus dikodo ya Bun. Iya, itu. Apa puasa wajib itu? Oh, itu
Jangan puasa sunnah dulu sebelum puasa wajibnya dibayar ya, Bunda Winda ya. Jadi ketika kita memprioritaskan yang wajib, maka pahala kita sebetulnya lebih banyak. Ya, terutama begitu juga dalam bidang keuangan. Ketika teman-teman, Bun, saya pengen sedekah, Bun, tapi saya masih punya hutang. Niatkan itu untuk bayar hutang dan jangan diapa-apain. Gitu. Ya. Kemudian, kenapa perlu membayar hutang? Salah satu unsur kebahagiaan adalah bebasnya dari hutang yang menggigit dan menghisap otak Anda. Waduh. Jadi otak kita ini ya, kalau ya kita punya hutang itu teman-teman ya, eh, otak kita itu seperti digigit dan dihisap gitu. Pikirannya itu tidak tidak akhirnya tidak independen, tidak berdaulat ya. Maka saya bilang tadi kita itu harus memiliki pribadi yang berdaulat, berdaulat secara kesehatan ya, kemudian berdaulat secara keuangan dan berdaulat juga secara pendidikan. Nah, ini bahayanya hutang ini. Berdaulat secara pendidikan itu maksudnya kita memiliki mindset hidup yang benar, gitu ya. Nah, kenyataannya dengan ada kebiasaan hutang ini, mindset hidup kita akhirnya nggak benar, teman-teman. Gitu ya. Buru-buru mau sedekah, nolong orang, gitu. Hutang aja nggak beres-beres. Ya Allah, ya. Nggak, kata Bunda tadi suruh bayar hutang dulu. Iya, yang terlanjur punya hutang, bayar hutang dulu. Gitu ya. Jangan sampai, aduh, selesaikan. Misalkan tadinya ada 10 titik, selesaikan dulu yang satu titik ya. Ya, entah yang paling kecil gitu. Karena di situ keberkahannya teman-teman. Ya. Kemudian ini cara 6 tips bebas hutang amanah itu dengan cara hikmah. Pertama, hitung hutangnya. Dua, ikhlas melepasnya. Tiga, kebiasaan emas. Empat, mohon keajaiban. Lima, akui persoalan. Enam, hati-hati dengan dosa. Ya. Lunas amanah dengan magnet rizki itu adalah menyadari ya bahwa hutang adalah perisai rezeki. Ya. Perisai rezeki adalah uh, harus kita sadari ada kesalahan, diistighfari. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Jangan kita bilang gini, oh, iya ini Bun, gara-gara itu tuh saya dirayu sama salesnya Bun, biar beli mobil jadinya ini. Ya, enggak seperti itu ya teman-teman ya. Udah akui aja, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya Bun, saya beli mobil hutang karena kemarin anak-anak saya atau suami saya gengsi Bun katanya kalau nggak punya mobil, tetangga-tetangga udah pada punya mobil gitu ya. Nah, itu perisai rezeki teman-teman ya. Makanya kita harus mengenal diri kita sendiri. Nggak usah kita iniin dulu lah, tutup dulu kuping kita ya, mata kita eh, tutup dulu, kita masuk ke gua keajaiban, minta sama Allah ya. Kemudian disiplin kata, hutang jadi amanah, dan jaga kata-kata. Mohon izin ya teman-teman, tadi saya masih menggunakan kata hutang, gitu. Supaya apa? Supaya sadar bahwa ini adalah perisai rezeki, ya. Terumbu karang, jaga kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Kemudian kickback, bantu dan doakan orang lain. Garpu talak, temani dengan Quran. LOP, kamu perbaiki mindset. Ya. Jadi lunas amanah dengan cara magnet rizki adalah pertama, sadari bahwa ini adalah kesalahan saya. Ya, bukan kesalahan orang lain. Kemudian disiplin kata, ya ubah kata hutang jadi amanah. Kita juga disiplin kata, orang-orang yang terkena riba itu biasanya emosinya tidak eh, terpengaruh ya, karena tadi kan otaknya itu digigit dan dihisap oleh hutang gitu kan. Eh, Akhirnya kata-katanya tidak disiplin gitu ya, gitu. Mudah ya karena ada perisai rezeki akhirnya energinya tidak utuh. Kemudian jaga terumbu karang, jaga kemuliaan kebahagiaan orang lain, tetap bersilaturahmi ya teman-teman nanti catat ya tadi hitung titik hutangnya di mana saja. Kalau ada titik hutang yang orang, tetap jaga terumbu karang dengan orang tersebut. Jangan putus hubungan ya. Minta maaf kalau belum bisa lunas. Mohon doanya, semoga saya bisa segera melunasi. Ya, termasuk kepada bank.
tuh ya. Minta maaf saja. Nah, kemudian eh, sebetulnya ada caranya itu adalah nanti negosiasi ya. Untuk pinjaman ke bank itu ada dua cara ya. Kita bekerja sama dengan bank apa? Bank konvensional atau bank syariah ya. Untuk yang bank syariah itu biasanya niatnya itu jual beli barang, misalnya beli rumah gitu ya. Ini yang syariah ini insya Allah lebih aman karena insya Allah semoga rumahnya tidak digadai, tidak dirampas ya. Karena bank syariah ini memposisikan diri dengan orang yang memiliki amanah itu adalah memposisikan diri menjadi teman yang sederajat gitu loh. Kita sama-sama untuk bisa menyelesaikan rumah ini gitu ya. Insya Allah ini aman ya. Yang penting jaga ini aja asetnya tolong dijaga ya supaya suatu saat kalau mau dijual harganya bagus naik gitu ya. Nah, kemudian jadi utamakan membayar amanah kepada orang-orang malah ya orang-orang gitu karena orang-orang ini ya ada rezeki dia siapa tahu orang ini sebetulnya dia sedang punya amanah juga Bun tapi nggak berani nagih ke kita gitu loh atau ya orangnya ini apa namanya siapa tahu dia juga untuk makan sehari-hari teman-teman gitu ya nah itu tidak merawat terumbu karang jadi yuk kita walaupun kita tadi punya amanah ya jaga terus energi berlian kita ya dan fokus untuk memuliakan membahagiakan sesama. Tuh, utamakan tadi ada bank syariah, kemudian bank konvensional. Nah, untuk yang bank konvensional ini teman-teman nego ya. Sebetulnya di situ misalnya kan kadang tuh bunganya tinggi ya. Kita pinjamnya 50 juta, bayarnya 100 juta atau bayarnya 75 juta. Nah, berarti selisihnya adalah bunga. Nah, teman-teman nanti nego supaya tidak perlu membayar bunga. Cuma negonya kapan nih? Negonya adalah pada saat teman-teman sudah punya uang untuk membayar gitu. Sekarang bunga berbunga biarin aja. Sekarang teman-teman akhirnya masuk apa sih masuk blacklist ya di BI nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting teman-teman punya alat untuk suatu saat nanti bisa membayar gitu ya. Jadi jaga terumbu karang. Nah, yang ketiga tadi ada titik kepada orang. Nah, sebelum orang ada lagi titik kepada pinjaman online ya. Untuk pinjaman online ini nanti teman-teman cek ke OJK lembaga yang memberikan pinjaman itu legal nggak? Kalau nggak legal maka laporkan gitu ya. Artinya dia itu bermasalah ya. Ya semoga dari sini hutangnya nanti bisa berkurang gitu ya. Gitu. Kalau ternyata legal gitu, minta tolong ke OJK juga itu ada infonya, ada linknya. Nanti teman-teman eh, itu silaturahmi ya. Jadi perbanyak wawasan, niat gimana caranya supaya amanah saya lunas itu. Insya Allah kayaknya OJK juga membantu. Nanti minta surat ya ke itu kalau tadi minta dihitungkan, saya hanya mau bayar yang hutangnya saja gitu. Nah. Nah, yang bayar hutangnya saja itu pun sebetulnya adalah, jadi gini teman-teman, bank itu sebetulnya ketika kita berhutang, ya, mereka tuh nggak mau rugi. Dengan cara apa? Dengan cara mendaftarkan transaksi kita kepada perusahaan asuransi. Ya, ada asuransi jiwa gitu kan. Eh, Tujuannya supaya apa? Supaya mereka aman. Suatu saat teman-teman nggak bisa bayar, nanti mereka itu sudah dibayar oleh asuransi sebetulnya. Sebagian gitu. Nah, sebetulnya teman-teman itu bisa jadi bahan teman-teman nego ya nego eh, teman-teman nanti pura-pura eh, tentang asuransi diam aja dulu tapi kita sudah tak paham gitu nah akhirnya jadi gini di bank itu kan ada catatan piutang ya gitu saya si A pinjem hutang dari 2015 gitu nggak bayar-bayar tunggakannya kalau setahun itu masih muncul di neracanya sebagai hutang yang masih bisa dibayar itu. 2 tahun itu juga masih muncul ya. Makanya di situ biasanya debt collector lagi kencang-kencangnya tuh teman-teman. Ya.
di usia tunggakan 1 sampai dengan 3 tahun itu. Karena mereka masih sangat berharap bahwa mereka mau bayar supaya saldo hutang ini tetap muncul di neraca mereka, di laporan keuangan mereka gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah tidak bayar 5 tahun, 10 tahun, ini udah masuk, ibaratnya sudah masuk hutang yang tidak dapat ditagih. Nah, untuk hutang yang tidak dapat ditagih ini, mereka, bank itu mungkin akan lapor ke perusahaan asuransi tersebut. Ini loh, hutang saya hutang kami yang tidak dapat ditagih, gitu. Nah, nanti mungkin asuransi akan membayar sebagian, gitu. Jadi sudah beralih resikonya, teman-teman. Nah, jadi dari total pinjaman pokok pun teman-teman sebetulnya masih bisa nego. Berapa? Paling nggak 70%. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman pinjamannya 50 juta, outstandingnya misalnya 75 juta, ya. Nah, yang kemarin cuma bank itu kadang pinjaman kemarin belum dihitung mengurangi harga pokok. Nah, itu teman-teman juga nanti bisa buat nego juga. Tolong dong yang kemarin dianggap sebagai harga pokok gitu ya. Jadi kalau misalkan harga pokoknya 50 juta, semoga teman-teman bisa bayar 30 atau 40 juta saja gitu. Bayarnya pakai apa? Nanti ada kabar baik di akhir ya. Gitu. Jadi intinya kita harus tetap merawat terumbu karang. Kemudian selanjutnya adalah kickback, bantu dan doakan orang lain ya. Jadi banyak-banyak bantu doa orang-orang yang sedang punya amanah gitu ya. Apalagi teman-teman yang eh, suka masih naik kereta itu kesempatan tuh. Ya Allah, jadikan agar seluruh eh, orang yang naik kereta ini bebas dari amanah ya Allah. Sehatkan tubuhnya ya Allah, sehatkan fisiknya, sehat walafiat ya Allah. Kayakan mereka ya Allah. Jadikan agar mereka bebas dari amanah, bebas dari hutang ya Allah. Ya, jadi minimal doakan 100 orang, maka keajaiban akan hadir ke teman-teman. Gitu ya. Bantu dan doakan orang lain. Semoga eh, syukur-syukur nanti kita bisa membantu. Membantu itu kan nggak harus uang juga, karena uang tadi saya sangat menyarankan, misalnya teman-teman punya 5 titik, 1 titik lah selesaikan dulu, terutama titik kepada orang itu selesaikan dulu ya. Jadi jangan supaya kita selesai perisai rezeki dengan eh, apa namanya orang-orang sekitar. Terus nanti gimana Bun? Saya bayarnya. Nanti di, ada kabar baik juga gitu ya. Kemudian garpu tala temani dengan Al-Quran dan LOP perbaiki mindset. Ini pikiran kita ini, pikirannya ada, jangan pikiran dikejar debt collector. Pikirannya itu jangan pikiran, aduh saya dikejar debt collector, dikejar-kejar hutang, deg-degan saya, ini itu. Tapi yang di pikiran kita itu ada, insya Allah lunas, lunas kaya raya, lunas kaya raya gitu ya, lunas kaya raya pandai sedekah gitu. Ya pokoknya perbaiki. Ketika ada pikiran yang tidak baik, segera perbaiki, hapus gitu ya teman-teman. Tuh. Kemudian amanah itu bukan persoalan sesaat, tapi persoalan mindset itu. Ada Ustadz Ayahman ya, Ayah Lukman mengatakan bahwa hati-hati ketika kita membantu orang yang sedang amanah, katanya eh, bisa jadi mereka tuh sebetulnya bukan membantu uang. Yang dibutuhkan mereka tuh bukan uang, tapi mindset. Dan semoga edukasi ini bisa memperbaiki mindset kita semua ya, teman-teman ya, gitu. Melunasi amanah tidak menyelesaikan persoalan, tapi mengubah pola pikir dan pola aksi. Ya. Jadi kalau kita pengen amanahnya lunas, ya fokus dulu memperbaiki pola pikir kita dan perbaiki pola aksi kita. Jangan begitu-begitu terus, ya. Jangan gali lubang tutup lubang terus, gitu. Nambah hutang buat bayar hutang ini. Jangan begitu, teman-teman. Kita harus membuka looping baru, membuka apa wawasan baru, membuka circle baru ya untuk kebaikan teman-teman semua dengan Boleh cara mengubah dapat pola pikir dan pola aksi. Sepanjang waktu kita punya keinginan mewujudkannya harus dalam bentuk cash ya. Jadi ubah juga, jangan bilang hutang tapi cash, 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 cash gitu ya. Nah, pola cash itu adalah bertekad kuat mengganti gaya hidup menjadi
cash, 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 gitu ya. Coba teman-teman, cash, 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 ya. Bagaimana bisa membeli sementara uangnya belum ada? Nah, caranya adalah tarik napas dulu, ya. Coba lihat, ada nggak aset yang tidak produktif? Maka lepaskan, jual. Ya, tadi kan hikmah ya, hitung hutangnya, ikhlas melepasnya, ya. Semuanya dari Allah, gitu ya. Allah juga yang akan menyelesaikan, gitu. Jual aset yang tidak produktif, matikan gaya hidup. Wah, udah gaya hidup tuh matiin aja tuh teman-teman ya. Jangan eh, jangan dihidupin lagi, gitu ya. Bukan saya ngajarin jadi orang pelit, bukan ya, gitu. Ini tentang prioritas. Masa sih gara-gara hutang kita nggak jadi masuk surga? Gitu. Masa sih gara-gara hutang kita tidak bisa merasakan surga dunia akhirat? Gitu ya teman-teman. Gitu. Kemudian kan gunakan jurus kerangkeng uang. Ya, jurus kerangkeng uang itu salah satunya adalah membeli dalam keadaan cash. Gitu. Kemudian membeli barang yang kita prioritaskan. Jangan berdasarkan lucu. Gitu. Kemudian bekerja lebih keras sebagai bagian dari ibadah. Lah katanya magnet rezeki bun, duduk diam rezeki datang. Kok ini disuruh bekerja lebih keras ya? Yang duduk diam rezeki datang itu adalah hati kita. Kita perlu melepaskan antara fisik kita dengan jiwa kita. Ya. Sedangkan jiwa kita itu harus tenang. Duduk diam rezeki datang. Sedangkan fisik kita itu tetap harus bekerja keras seperti manusia pada umumnya. Karena disitulah Allah akan memberikan rizki, proses, dan hasil yang tidak disangka-sangka. Ya. Dan mulailah menabung gitu ya. Jadi solusinya adalah menabung. Menabung dengan apa? Menabungnya bukan dengan rupiah, tapi harus dengan emas. Ya. Hmm. Tadi pertama hitung hutangnya, kemudian dua ikhlas melepasnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah ubah kebiasaan kita menjadi kebiasaan emas. Ya. Salah satunya adalah menabung dengan emas. Kita bandingkan gaya hidup. Ya, manusia itu ada 4 tipe. Ada manusia yang tidak tobat dan tidak menabung. Ada manusia yang tobat tapi tidak mau menabung. Ada manusia yang tobat, menabungnya masih dengan rupiah. Ada manusia yang tobat, menabung dengan emas. Nah, kira-kira teman-teman ini tipe mana nih? Tipe 1, 2, 3, atau 4? Tipe 1 itu adalah orang yang tidak tobat dan tidak mau menabung. Tipe 2 orang yang tobat tapi tidak menabung. Tipe 3 orang yang tobat, menabungnya masih dengan rupiah. Dan tipe 4 itu adalah orang yang tobat, menabung dengan emas. Ya, kira-kira teman-teman mana nih? Tipe 4. Ya, keren. Bu Lina ya. Harus menjadi pribadi yang tobat dan menabung dengan emas. Paksakan. Masih tipe 2, Masya Allah. Bunda Winda, keren. Alhamdulillah. Tobat dan tidak menabung. Nanti naik level ya, Bun. Ya. Naik levelnya langsung naik level 4 aja. Tobat menabung dengan emas. Kenapa kita harus tobat menabung dengan emas? Mari kita ada grafiknya. Nah, ini tipe 1. Tipe 1. Orang yang tidak menabung, tidak tobat juga, tidak mau menabung juga. Masa lalu, ini biasanya orang-orang yang eh, terlena dengan masa lalu. Gitu ya. Ini Bunda Danik tipe 4, keren ya. Terlena dengan masa lalu, merasa saya masih yang ingat kejayaan-kejayaan yang masa lalu gitu ya. Ingat Allah, dunia itu sebentar ya teman-teman. Senang itu sebentar, sedih juga sebentar, jaya itu sebentar ya, kaya itu sebentar gitu ya. Gitu. Ini tidak sadar dia masih hidup di masa lalu. Jadi hidup kita itu sebetulnya ada dua nih. Ada masa lalu dan ada masa depan. Ya. Nah, kira-kira nih teman-teman nih manusia masa lalu atau manusia masa depan? Ya. Kita insan MR ini insan masa lalu atau insan masa depan? Coba saya pengen tahu dulu ya.
ya insan masa depan gitu ya. Maka kita harus tobat dengan masa lalu. Ya, tobat. Nah, ada orang yang tidak tobat nih tipe satu. Insya Allah di sini nggak ada ya tipe satu ya. Tidak tobat, tidak menabung. Ini nantinya kurvanya warna merah nih. Maksudnya, shoot ke bawah, cus, 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 cus ke bawah, teman-teman. Allahu Akbar. Makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Itu ya. Kesenjangannya tinggi banget ya. Itu. Itu ya Allah, teman-temannya jauh banget lah. Itu akhirnya minderan gitu ya. Kan ya teman-teman. Insya Allah di sini nggak ada ya seperti itu. Terus yang kedua, tobat tapi tidak mau menabung. Gitu. Nih. Tobat tidak mau menabung. Terus turun juga teman-teman. Walaupun turunnya tidak seperti orang yang nomor satu tadi. Gitu ya. Tuh, tapi masih turun. Masih di bawah rata-rata manusia pada umumnya. Gitu. Nah, yang ketiga itu adalah orang yang tobat. Udah belajar magnet rezeki, Bun. Saya tobat holik, Bun. Ya. Tapi nabungnya masih rupiah. Nah, bagus sih sudah taubat ya. Maka tidak seperti kurva merah dan kurva biru, tidak seperti kurva merah yang merosot-sot ke bawah ya, atau tidak seperti kurva biru yang terlihat naik tapi sebetulnya ke bawah, tapi sudah seperti kurva hijau ya. Ada kenaikan ya. Kenaikan ya untuk masa depan ya. Tapi teman-teman ingat nih, ada garis tipis, ada garis putus-putus. Ya, ada garis putus-putus. Ini adalah apa? Garis kebutuhan kita. Ini adalah garis pengeluaran kita, garis kebutuhan kita sehari-hari. Orang yang menabung dengan rupiah, ya, walaupun kelihatannya naik, ya, asetnya, kualitas hidupnya naik, tapi masih di bawah rata-rata. Ya. Ini makanya pentingnya teman-teman berpikir cerdas. Itu. Jadi gimana, Bun? Yang terbaik adalah menjadi manusia tipe 4. Tobat dan menabung dengan emas. Karena emas itu tidak terkena inflasi. Akhirnya menjadi kurva kuning. Wis, naik ke atas tuh mengatasi kualitas hidup itu. Makanya nanti orang yang memiliki dinar itu tanpa sadar nanti naik ke atas seperti eskalator. Eskalator itu ada eskalator yang ke bawah, ada eskalator yang ke atas ya. Nah, eskalator inflasi itu adalah orang-orang yang masih menabung dalam bentuk rupiah. Itu dia ikutnya eskalator inflasi, arahnya ke bawah. Sedangkan kita eskalator dinar itu adalah arahnya ke atas. Teman-teman diem aja, maka aset teman-teman akan naik. Gitu. Kemudian ini tips melunasi amanah. Pertama adalah tobat nasuha, ya. Jangan buka pinjaman lagi, stop semua titik hutang, ya. Kemudian jual aset, ya, atau bisnis apapun yang diutamakan bisnis dinar, ya. Kemudian hasilnya dalam bentuk dinar, ya. Disarankan juga bisnisnya bisnis dinar supaya kita bisa fokus. Itu. Pesan Nabi Yusuf untuk Raja Mesir dalam mimpinya dalam Quran surat Yusuf ayat 47 ya. Yusuf berkata, "Bercocok tanamlah kamu 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan." Ya. Jadi nanti kalau teman-teman bisnis dinar, tempelin terus ke dinar, tempelin terus ke dinar gitu ya. Gunakan sedikit saja yang dibutuhkan oleh kita, ya, gitu. Karena kita sedang masa 7 tahun paceklik, ya. Kita sedang masa 7 tahun paceklik, maka kita perlu menabung dalam 7 tahun masa produktif demi 7 tahun paceklik hingga makmur selama. Ini Nabi Yusuf ini bermimpinya
pada saat itu keadaan Mesir sedang baik-baik saja ya. Tapi Allah memberikan ilham, memberikan wahyu melalui mimpinya bahwa nanti akan terjadi 7 tahun masa pacaklik. Maka kita harus menabung ya selama 7 tahun masa produktif. Ternyata menabung itu adalah gaya hidup para nabi. Ya. Ternyata menabung itu sudah diajarkan oleh para nabi. Halo, kemana saja nih kita teman-teman gitu ya. Kita tidak boleh menyalahkan pemerintah, kita tidak boleh menyalahkan sistem pendidikan ya. Siapa yang salah? Saya yang salah. Nih, itu ya. Sedangkan kita kalau pada saat itu Nabi Yusuf bercerita, itu dalam keadaan negara yang sedang baik-baik saja, kemudian rajanya diingatkan untuk supaya menabung dalam 7 tahun masa produktif, nah, untuk 7 tahun masa paceklik. Pertanyaannya kalau kita nih sekarang nih, sedang masa produktif atau paceklik teman-teman? Hingga makmur selama-lamanya. Ya teman-teman. Sekarang kita nih saat ini sedang masa paceklik atau produktif? Ayo, saya tunggu respon teman-teman. Baik, ya. Sedang masa paceklik sebetulnya teman-teman ya. Kita ini sedang masa paceklik. Nabi Yusuf aja sedang masa produktif suruh menabung. Nah, apalagi kita. Sudah terlanjur masuk ke dalam masa paceklik. Siapa yang akan menyelamatkan kita? Ya. Maka yuk selamatkan diri kita sendiri ya. Menabung, bertahan 7 tahun ya untuk makmur selama-lamanya. Pengen gak nih teman-teman makmur selama-lamanya? Ya. Ini doa dipermudah urusan dunia akhirat. Ya Allah, melerai, yang meleraikan duka cita, yang melapangkan kekusutan, yang menyahut doa orang yang susah, yang maha pengasih dunia dan akhirat, yang menyayangi kami di dalam keduanya. Engkau mengasihi kami, maka rahmatilah kami dengan suatu rahmat yang mencukupi untuk kami berbanding dengan rahmat yang ada pada selainmu. Gitu ya. Watarhamna farhamna birahmatin tughnina biha ar-rahmati min man siwak gitu. Ya. Selanjutnya nanti kita harus pandai mengatur keuangan kita ya. Buat prioritas dalam mengelola keuangan Anda, bedakan antara keinginan dan kebutuhan, memiliki aset bukan beban, utamakan fungsi bukan gengsi ya. Miliki aset produktif, aset soleh ya. Bernama Dinar Khairul Razikin. Ini nanti teman-teman komposisi pengeluaran untuk zakat, infak, sedekah itu adalah antara 2,5 sampai dengan 10%. Investasi tabungan minimal 10%. Biaya hidup 40-60%. Kewajiban amanah maksimal 30%. Rutin dan disiplin minimal 10% dari penghasilan Anda untuk menabung emas. Jadi kalau penghasilan teman-teman itu 10 juta, maka biaya hidupnya itu maksimal 4 juta, teman-teman. Kalau saya memilih, eh, kalau yang lain bisa seperti zakat, infak, sedekah, sebisa mungkin 10%, jangan ambil yang kecil gitu ya. Untuk tabungan, sebisa mungkin dinaikin. Nah, untuk yang biaya hidup itu sebisa mungkin kita ambil yang minimal, teman-teman. Jadi 40% saja untuk biaya hidup kita itu, teman-teman. Ya, harus masukkan dalam untuk membayar amanah, membayar investasi, gitu ya. Karena melunasi amanah juga adalah untuk membuka perisai rezeki kita sehingga hidup kita menjadi ajaib. Gitu. Statistik Bank Indonesia mengatakan bahwa inflasi sebesar 5-8% per tahun. Artinya harga barang dan jasa naik 5-8% per tahun. Artinya harga emas dinar pun akan naik sekitar 5-8% per tahun. Gitu. Tapi kenyataannya bisa 50%, teman-teman. Ini salah satu contohnya ya. Dinar Khairul Razikin. Satu dinar. Satu dinar di tanggal 2 Desember 2023. Satu dinar harganya 5 jutaan.
Ini di bulan yang sama, Desember juga, 2025, artinya 2 tahun kemudian, 1 dinar harganya hampir 12 juta, teman-teman. Oh, jadi naiknya berapa persen tuh? Ya. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu sahabat, ya. Beliau punya amanah. Saya tanya amanahnya dulu berapa, Bun? 250 juta, ya, sekitar 2 tahun yang lalu. Oke. Saya dulu pernah mengajak beliau untuk, udah Bun, mobil itu jual aja. Mobil dijual untuk bayar amanah gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan orangnya belum nagih, ya, tempelin dulu ke dinar. Ya, kebayang tuh teman-teman. Kalau 250 juta itu beliau eh, atau mobil itu beliau lepas kemudian menjadikan dinar, anggap dari 250 juta itu anggap 200 jutanya, ya. Tempelin ke dinar. Dapat berapa dinar nih teman-teman? 2 tahun yang lalu. 200 dibagi 5. 20 dinar teman-teman. 20 dinar bukan. 5 kali 20. 40, ya. 40, 4, Bu. Allahu Akbar, 40 dinar. Allahu Akbar, bakal kaya raya itu, teman-teman. Iya, 2023 itu 40 dinar, teman-teman. Ya. Dan sekarang, untuk membayar 250 juta itu, teman-teman, cukup hanya sekitar, sekarang, berapa? 250 15. dinar, ya. 250 dinar itu cukup hanya membayar 20 dinar nih. Separuhnya. Iya, udah separohnya, teman-teman. Sisanya berarti teman-teman udah untung 20 dinar. Wah, berarti uang saya kemarin minjem harusnya jadi dinar, ya Bun. Iya, itu. Jadi teman-teman, kalau qadarullah mendapatkan amanah, ada orang percaya pada teman, segera dijadikan dinar, teman-teman. Masya Allah. Nah, inilah cara cerdas, ya. Nih, 1 kilo emas tahun 2025, eh, harga Innova itu, harganya 1 kilo emas itu bisa untuk beli Innova. 2020 bukan Innova, Innova mah udah lewat, ya. Innova pada itu, kan Innova ini harganya separuhnya BMW, ya, kurang lebih, ya, gitu. Itu 2020 udah seharga BMW, nanti naik lagi bisa seharga Lamborghini. Tapi jangan, ya, jangan beli emas, jangan beli eh, kendaraan dulu, ya. Kendaraannya dinar aja dulu gitu, ya. Apalagi nanti kendaraan itu nanti akan sudah mengarah kepada kendaraan yang ramah lingkungan. Jadi tidak menggunakan bensin tapi menggunakan listrik. Dan listriknya pun nanti akan cari listrik yang ramah lingkungan. Mungkin listriknya listrik matahari, berarti nanti ngecasnya cukup pakai baterai yang matahari, teman-teman. Dan kendaraan itu pasti akan lebih murah, ya. Jadi artinya, sekarang aja Grab banyak, ya teman-teman, ya. Sekarang itu kita berpikirnya nggak usah memiliki, tapi yang penting bisa menikmati. Gitu. Untuk selain dinar, ya. Tapi kalau dinar, teman-teman sebisa mungkin miliki. Ya. Miliki dinar, yang lain tidak apa-apa, tidak miliki, tapi kita bisa menikmati. Contohnya, kita mau kemana ada Grab, gitu kan. Terus sekarang mah kita pergi jarang sendirian kan. Kalau misalkan kemarin aja anak saya dari mana, ya, eh, nggak mau dijemput tuh, nggak Bu, saya mau sama temen gitu. Ternyata naik Grab, Gokar, cuma bayar 13.000 gitu. Patungan sama teman-temannya, kan jadi murah banget, ya. Jadi semua sekarang mah untuk gaya untuk kehidupan sehari-hari makin mudah dan murah. Nah, kita kabar baiknya lagi, kita ada rencana, ya, program kita adalah ingin menciptakan muzaki, membantu menciptakan muzaki. Yang menciptakan pada dasarnya Allah, ya. Kita ingin menjadi batu batanya Allah, semoga Allah ridho, ya, kita membantu teman-teman untuk menjadi entry level memiliki 20 dinar. Siapa di sini yang pengen memiliki 20 dinar? Katakan saya. Ya. Bayangkan yang tadinya punya amanah, ya, amanahnya lunas, ya, dengan menabung dinar, kemudian sekarang dia berubah menjadi seorang yang muzaki, orang yang siap memberikan zakat, menyalurkan zakat kepada lingkungan. Oh, dahsyat, ya. Yuk kita ubah level kita, ya. Yang tadinya tangan di atas, di bawah, kita harus menjadi tangan di atas.
gitu ya. Yang tadinya tanahnya tidak subur, ya mindsetnya tidak subur gitu ya. Sekarang kita memiliki mindset yang subur. Bayangkan kita punya kebun dinar, teman-teman. Kenapa harus dinar? Karena Rasulullah pun mengatakan dinar. Rasulullah pun untuk menghitung zakat itu menggunakan 20 dinar, bukan emas ya. Jadi insya Allah teman-teman sudah berada di komunitas yang tepat ya. Selanjutnya nanti setelah kita target pertama itu adalah lunas amanah ya. Awalnya nih tidak tahu apa-apa nih, nggak tahu caranya tadi menjadi manusia yang bukan tipe 4 ya gitu. Tapi pengen menjadi manusia tipe 4 yaitu manusia yang selalu tobat dan menabung dengan dinar. Kemudian amanahnya lunas, kemudian mulai menabung. Sebetulnya menabungnya bukan mulai di sini, tapi mulai di sini teman-teman ya. Menabung emasnya mulai di sini. Ini adalah hasil dari Bun. Tadi saya ini nih Bun, apa namanya eh, berhasil menyelamatkan uang menjadi dinar. Tujuannya untuk bayar amanah dulu ya teman-teman. Nanti amanah lunas, ya. Kalau orangnya belum nagih gimana Bun? Ya nggak apa-apa. Silahkan teman-teman manfaatkan dinarnya untuk bisnis ya gitu. Insya Allah ini juga menjadi ladang pahala untuk mereka gitu ya. Nah nanti yang minjemin jadi kaget. Kok tiba-tiba bisa lunas? Gimana caranya? Pakai dinar, ya. Kemudian bisnis teman-teman nanti makin dahsyat, makin keren. Kemudian nanti next level menjadi 100 dinar, naik level menjadi 1000 dinar, gold dream income, naik level menjadi 8.000 dinar, infinity income. Jadi perencanaan kita tidak cukup setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi bisa 100 tahun, bisa 700 tahun. Tidak menabung, tidak memperkaya diri sendiri, Kabun? Tidak. Justru ini adalah kita kembali kepada gaya hidup Rasulullah. Rasulullah itu waktu melamar Ummu Habibah, berapa teman-teman? 400 dinar. Rasulullah melamar Ummu Habibah 400 dinar, teman-teman. Gimana? Pengen teman-teman kaya raya? Ya, yuk kita menjadi pribadi tipe 4. Insya Allah saya doakan teman-teman semua di sini bisa menjadi muzaki, juga bisa menciptakan muzaki, membantu menciptakan muzaki. Bun, saya amanahnya belum lunas, tapi pengen banget Bun membantu teman-teman saya yang nggak punya amanah itu supaya menjadi muzaki, supaya bisa memiliki 20 dinar, supaya bisa berzakat. Wais, itu keren. Ya, Alhamdulillah sudah duhur, teman-teman. Masya Allah, dahsyat. Barakallah, terima kasih sahabat semua atas atensinya pagi ini. Ya, saya mohon maaf. Kami sobat bisnis magnet rezeki, bersama syiar dinar KR tercinta. Tabungan mulia, aset terjaga, ekonomi syariah untuk bangsa. Apapun bisnisnya, magnet rezeki ilmunya, dinar KR tabungannya. Emaskan impianmu, binari duniamu. Reset your asset, panen emas berdinar-dinar selalu. Bersinar dengan dinar, bermartabat dengan zakat. Semangat syiar yang benar, keluarga sejahtera, umat kuat. Apapun bisnisnya, magnet rezeki
Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Mila, insya Allah. Salam satu sama terhubung. Aceh selalu keren, dahsyat. Aceh adalah insan pilihan.